向来一言九鼎。 Kemudian Dewa Tixiu datang ke tempat sepi lalu meneteskan esensi darahnya kepada patung batu serigala dan tiba-tiba ya, ternyata patung batu serigala itu sebenarnya adalah hewan mitos kuno yang bernama serigala bermata tiga. Dan di bawah pemanggilan Dewa Tixiu, serigala bermata tiga itu bangkit dari tidurnya. Hewan mitos kuno serigala bermata tiga meraung ke langit. Dia seperti tak terkendali. Dewa Tixiu mendekati serigala bermata tiga dan menjelaskan bahwa aku sudah membuka segelmu. Sekarang kamu sudah bebas. Akan tetapi serigala bermata tiga itu sepertinya tidak ingin ditundukkan. Dia menyerang Dewa Tixiu. Mata ketiga di antara alisnya terbuka. Dewa Tixiu menyadari bahwa sepertinya pengorbanan darahnya tidak bisa membiarkan serigala bermata tiga patuh padanya. Artinya Dewa Tixiu harus memberi serigala bermata tiga ini pelajaran terlebih dahulu sebelum bisa tunduk kepadanya sepenuhnya. Dewa Tixiu juga melihat kenangan masa lalu dari serigala bermata tiga, yang mana waktu zaman kuno serigala bermata tiga ini dikepung oleh banyak praktisi. Dewa Tixiu mengeluarkan senjata tali pengikat spiritual dan bertarung melawan hewan mitos kuno serigala bermata tiga. Setelah kelelahan melawan Dewa Tixiu, serigala bermata tiga pun tidak mampu berlari lagi. Di sini Dewa Tixiu meminta serigala bermata tiga untuk mulai saat ini ikuti aku sebagai tuanmu, dan aku akan memberimu makan daging yang banyak. Akhirnya serigala bermata tiga memiliki ikatan dengan Dewa Tixiu dan menjadi peliharaannya. Namun kemudian serigala bermata tiga merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka berdua. Alhasil serigala bermata tiga merilis mata ketiga di antara alisnya, memindai sekitar. Dan setelah menemukan titik lokasi musuh, dia langsung mencegat orang itu hingga keluar dalam tanah. Pria bertopeng yang dicegat oleh serigala bermata tiga sangatlah marah. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Dewa Tixiu menjawab dengan mencibir sehingga membuat pria bertopeng itu kesal dan mulai melancarkan serangannya kepada Dewa Tixiu dan juga serigala bermata tiga. Sebuah teknik spiritual aneh dirilis oleh pria bertopeng. Dia berkata bahwa siapapun yang menghalangiku maka harus mati. Pria bertopeng menampilkan sebuah formasi dan mengurung Dewa Tixiu juga serigala bermata tiga di dalamnya, yang mana formasi ini dapat menyerap kekuatan spiritual Dewa Tixiu, dan bahkan kekuatan spiritual yang diserap itu dapat berubah menjadi sosok klon dari pria bertopeng, sehingga semakin sosok klon itu dimusnahkan maka semakin banyak pula akan bermunculan. Walaupun Dewa Tixiu dan serigala bermata tiga dengan mudah mengalahkan klon-klon ini, akan tetapi semakin dikalahkan, semakin banyak pula bermunculan.
Terlebih lagi formasi ini menyerap kekuatan spiritual mereka. Hal ini membuat Dewa Tixiu merasa sangat merepotkan. Dan satu-satunya jalan agar bisa keluar dari formasi dan juga mengalahkan semua klon ini secara bersamaan, yaitu adalah dengan mencari tubuh asli dari pria bertopeng dan mengalahkannya. Namun yang sulit adalah menemukan tubuh asli dari pria bertopeng, dan bahkan ketika ditemukan, pria bertopeng itu memiliki pertahanan diri yang begitu banyak. Sementara Dewa Tixiu tidak memiliki waktu terlalu banyak karena kekuatan spiritualnya terus-menerus diserap di bawah formasi ini. Sementara saat ini pelelangan Gedung Chunpeng telah dibuka dan terlihat semua orang telah berkumpul di sana, termasuk Tuan Muda Jiang dan Peng Wudao. Mao Peng, sang pemimpin Gedung Chunpeng, membuka pelelangan dengan harta pertama yang langsung dilelang, yang mana harta karun pertama itu bernama Mutiara Malam 7 Warna. Segera semua orang yang tertarik dengan Mutiara Malam 7 Warna mulai menawar harganya. Tuan Muda Jiang tidak ikut menawar harta Mutiara Malam 7 Warna karena kedatangannya ke pelelangan ini diperintahkan oleh Sang Kaisar Agung untuk mencari rumput Tianling. Saat itu wanita tua juga bergabung dengan Tuan Muda Jiang karena tujuan mereka sama, yaitu rumput Tianling. Sementara baku hantam Dewa Tixiu dan praktisi bertopeng masih berlanjut. Di sini Dewa Tixiu meminta serigala bermata 3 untuk merilis jurus mata langit, dan seketika serigala bermata 3 merilisnya, membuat dirinya berubah menjadi klon yang sangat banyak dan menyerang klon pria bertopeng. Sementara pertarungan klon versus klon terjadi, serigala bermata 3 sendiri menggunakan mata ketiga di antara alisnya untuk mencari tahu di mana tubuh asli pria bertopeng berada. Dan setelah menemukannya, dia langsung bergegas menuju ke satu arah. Pria bertopeng mengeluarkan semua pertahanannya untuk memblokir serigala bermata 3. Namun yang dia tidak ketahui adalah bahwa Dewa Tixiu telah menyisir dari arah lain dan menyerang pria bertopeng, sehingga membuatnya terjatuh dan formasinya kehilangan pondasi, sehingga semua klonnya juga akhirnya musnah. Dewa Tixiu memuji kehebatan serigala bermata 3 karena kemampuannya sangatlah bagus. Namun saat itu serigala bermata 3 nampak sangat kelelahan dan tiba-tiba berubah menjadi serigala kecil. Dewa Tixiu memberi nama serigala bermata 3 dengan nama Xiao Hei. Dewa Tixiu juga meminta maaf karena Xiao Hei sudah tertidur selama ribuan tahun. Akan tetapi baru saja bangun sudah ikut perang besar. Kemudian 3 bersaudara muncul dan bertanya kepada Dewa Tixiu, apakah Anda sudah menemukan harta kami yang dicuri? Ternyata pria bertopeng sebelumnya adalah pencurinya, dan semua harta milik ketiga bersaudara itu ada di dalam kendaraan pria bertopeng. Ketiga bersaudara itu sangatlah senang karena semua hartanya masih ada.
Akan tetapi salah satu dari mereka menyadari bahwa ada satu harta yang hilang, yaitu rumput Tianling. Mendengar bahwa itu adalah rumput Tianling, Dewa Tixiu sedikit terkejut. 小东西们，这个也在，这个也在。你少帮我们抓小偷，抓的不对，天灵草呢？难为你了，陈叔就叫你二狗吧。天灵草。 Kembali ke lelang, saat ini lelang sudah sampai kepada puncaknya. Dan pemimpin gedung Chunpeng mengeluarkan harta terakhir yang akan dilelang, yaitu rumput Tianling. Seketika semua orang menjadi bergemuruh karena tujuan paling besar mereka datang ke pelelangan kali ini itu adalah karena daya tarik dari rumput Tianling. Pemimpin gedung Chunpeng langsung mengumumkan bahwa harga awal dari rumput Tianling adalah 8 juta tael. Semua orang kembali bergemuruh, harga awalnya sangatlah terlalu mahal. Siapa yang sanggup membayarnya? Namun Tuan Muda Jiang langsung menawar dengan harga 10 juta tael. Akan tetapi di kursi podium lainnya, seseorang menawar dengan harga 1 juta tael emas, yang mana itu lebih berharga daripada 10 juta tael biasa. Namun Tuan Muda Jiang tidak mau kalah, dia langsung kembali menawar dengan harga 2 juta tael emas. Sayang sekali orang itu juga nampaknya sangatlah menginginkan rumput Tianling, sehingga dia kembali menaikkan harganya menjadi 2,5 juta tael emas. Tidak hanya itu, Tuan Muda Jiang juga tidak mau kalah dan dia kembali menawar lagi dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga terjadilah tawar-menawar yang membuat harga rumput Tianling menjadi melambung tinggi. Dan semua orang hanya bisa terpelongo karena ada dua sultan di sini. 650万，800万两白银，600万，650万。 Sampai kemudian orang itu menawar dengan harga 6,5 juta tael emas. Dan ketika Tuan Muda Jiang ingin menawar dengan harga 7 juta tael emas, tiba-tiba Peng Wudao mengingatkan bahwa uang 6 juta tael emas itu merupakan batas uang yang kita miliki. Namun di sini wanita tua atau yang mulai sekarang kita sebut saja nenek serangga, yang mana nenek serangga memberikan 3 batang emas kepada Tuan Muda Jiang agar bisa kembali menawar rumput Tianling. Akhirnya Tuan Muda Jiang kembali menawar dengan harga 7 juta tael. Namun di sisi berlawanan, orang sebelumnya masih menaikkan harganya, seolah-olah uangnya tidak akan habis-habis. Dia kembali menawar dengan harga 8 juta tael. Semua orang hanya bisa terpelongo, sementara Tuan Muda Jiang tidak bisa menaikkan harganya lagi. Dan ketika rumput Tianling akan jatuh kepada tangan orang itu, tiba-tiba Dewa Tixiu muncul dan menawar dengan harga 10 juta tael emas. Orang sebelumnya yang tidak lagi memiliki uang di atas 10 juta tael, dia pun menggunakan cara liciknya dengan datang ke tengah-tengah platform dan langsung mengetok palu yang dipegang oleh pemimpin gedung Chunpeng dan menegaskan kepada Dewa Tixiu bahwa Anda sudah terlambat karena pelelangannya sudah berakhir. Dewa Tixiu tidak ingin kalah, dia berkata bahwa lelang harus didasarkan pada harga tertinggi. Jika Anda ingin mendapatkan rumput Tianling, maka Anda bisa memberikan harga lebih tinggi daripada harga yang aku berikan. Namun saat itu tiba-tiba 3 bersaudara muncul dan mengatakan bahwa pelelangan rumput Tianling ini tidaklah sah, karena rumput Tianling ini sebenarnya milik kami. Tuan Muda Jiang bertanya, apa buktinya jika rumput Tianling ini memang milikmu? Ketiga bersaudara itu mengeluarkan sebuah benda, dan ketika benda itu didesak, seketika benda itu bereaksi
yang mana ini digunakan oleh mereka untuk mengikat rumput spiritual, yaitu rumput Tianling. Dan benar saja, ketika benda itu dinyalakan, rumput Tianling langsung bereaksi. 下一站，凭什么说天灵草？大家都认识这个吧？还不说还回奥之路，药之人用来吸附灵草。 Orang sebelumnya tidak ingin rumput Tianling jatuh ke tangan orang lain, sehingga dia dengan terang-terangan mengambil rumput Tianling secara langsung dari tangan pemimpin gedung Chunpeng. Ketiga bersaudara tentu saja tidak membiarkan hal itu, sehingga salah satu dari mereka melepas jubahnya, yang mana diketahui ketika jubah dilepas maka orang tersebut akan kehilangan daya gravitasi, sehingga bisa melayang di tempat ini dengan bebas. Lalu dia melesat mengambil rumput Tianling yang ada di tangan orang sebelumnya. Dan orang itu juga tidak mau kalah, dia langsung memerintahkan dua bawahannya untuk merebut kembali rumput Tianling. Sehingga terjadilah pertarungan untuk memperebutkan rumput Tianling. 快上，把天灵草夺回来！